Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema I don't believe in God, atau saya tidak percaya dengan Tuhan. Ya, saya tidak percaya di dalam Tuhan. Materi kita malam ini yang saya beri tema I don't believe in God. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat survei akhir-akhir ini, ternyata saat ini banyak sekali orang yang meninggalkan Tuhan. Dari berbagai macam agama, mereka tidak lagi mempercayai adanya Tuhan. Makanya saya munculkan tema ini, lanjutan dari tema hari Sabat kemarin. Saya beri tema, aku tidak percaya kepada Tuhan. Ini bagian kedua atau part kedua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menurut data survei IPSOS Global Religion di tahun 2023, sebanyak 19.731 orang dari 26 negara, 29% adalah ateis dan agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik adalah pandangan yang menyatakan bahwa Tuhan, dewa atau realitas spiritual itu tidak bisa dibuktikan dengan pasti. Jadi tidak perlu dipercayai. Semula cuma 8% di tahun 2013. Sekarang meningkat menjadi 13% di tahun 2019. Jadi ini terus berkembang. Orang-orang yang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saudara pernah mendengar seorang yang bernama Ibnu Rashid Averroes. Dia adalah orang yang lahir pada tanggal 11 April 1126 di Cordoba, Spanyol. Dan dia meninggal tanggal 10 Desember tahun 1198 di Marrakesh, Maroko. Nah, dia membuat sebuah pertanyaan yang membuat orang kebingungan dan meninggalkan Tuhan, saudara. Dan pertanyaan ini sangat terkenal, dan bahkan pertanyaan ini dipergunakan untuk mengateiskan orang. Pertanyaannya seperti ini, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat sendiri? Bingung nggak saudara? Sebetulnya apapun jawabannya tidak akan ditemukan. Jawabannya adalah Tuhan tidak maha kuasa. Sekali lagi, pertanyaan ini sangat terkenal. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat sendiri? Kalau jawabannya bisa, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan batu, tapi dia nggak bisa angkat. Tapi kalau jawabannya tidak bisa, ya sudah pasti Tuhan tidak maha kuasa. Nah, saudaraku yang terkasih, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sering kita mendengar kalimat seperti itu. Lalu apa maksudnya? Sebetulnya ini adalah bicara tentang motivasi. Jika kita mau usaha dengan sungguh-sungguh, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Nah, jangan saudara pikir Tuhan itu bisa segalanya, tapi sebetulnya ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Yaitu apa?
Yang pertama, Tuhan tidak bisa bohong dan menyangkal dirinya sendiri. Betul Bapak Ibu? Tuhan tidak bisa bohong. Karena apa yang difirmankan itu pasti jadi. Saudara bisa lihat di dalam kitab Ifrim atau Ibrani 6 ayat 18, 2 Timotius 2 ayat 13, Titus 1 ayat yang kedua. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak bisa berubah. Bahkan kitab suci mengatakan Tuhan itu tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Ya, manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak bisa berubah. Maleakhi 3 ayat 6, Ifrim 13 ayat 8, Yakobus 1 ayat 17. Satu lagi yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu apa? Tuhan tidak bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Itulah yang saya katakan, Tuhan tidak bisa bohong, Tuhan tidak bisa berbuat dosa, dan Tuhan tidak bisa mati atau bunuh diri. Tehillim atau Mazmur 90 ayat yang kedua. Dia tidak bisa lakukan di luar nature-nya. Berarti ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jika yang dimaksud dengan tidak mustahil itu seperti pandangan ateis, maka dia akan kontradiksi dengan nature-nya sendiri. Berarti manusia juga disebut omnipotence atau tak terbatas, maha kuasa. Karena kita juga bisa melakukan semua yang tidak kontra dengan nature kita. Ini adalah pandangan para ateis atau orang-orang skeptis. Omnipotence berasal dari bahasa Latin. Omni itu artinya semua atau segala, dan potens adalah kuasa atau kekuatan. Jadi arti potens bukan berarti kemampuan untuk melakukan segalanya, tetapi memiliki kuasa di atas atau melampaui segalanya. Jadi pertanyaan, bisakah Tuhan mengangkat batu besar yang tidak bisa diangkatnya sendiri, atau menciptakan batu yang tidak bisa diangkatnya sendiri? Pertanyaan ini justru pertanyaan yang tidak masuk akal. Kalau orang bertanya, bisakah mengangkat batu besar? Ini baru pertanyaan yang benar. Misal, bisakah saudara Bob itu mampu mengangkat batu besar? Nah, itu pertanyaan yang wajar. Ya. Kenapa? Karena Bob itu adalah sama-sama bentuk materi. Ini sama saja sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan bisa masuk ke dalam lubang jarum yang kecil? Apa Tuhan perlu ukuran tertentu, sementara dia tidak terbatas dan tidak terukur? Ini sama saja dengan orang berusaha mati-matian untuk menjadi juara di atas juara satu. Bisa nggak kira-kira orang mau berusaha untuk menjadi juara di atasnya juara satu? Bisa? Bisa atau tidak? Ya tidak bisa. Kalau juara satu itu sudah paling tinggi. Betul nggak Bapak Ibu? Lah kalau kita pengen jadi juara yang di atasnya juara satu, ada nggak? Ya nggak ada. Ya. Nah, jika Tuhan berbohong atau bisa mati bunuh diri, itu berarti justru tidak maha kuasa. Karena bohong dan bunuh diri adalah kelemahan. Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala menjebak. Sederhana sih sebetulnya jawabannya, tetapi kalau kita tidak siap, kita akan kelabaan, saudara. Contoh misalnya, di manakah Tuhan itu bertempat tinggal?
Jika ada Tuhan, di mana surga itu berada? Nah, kalau saudara ditanya seperti itu, jawab saudara bagaimana? Maka kita memberikan sebuah jawaban yang juga sederhana. Apakah kamu punya nyawa? Semua orang pasti akan menjawab punya. Lalu nyawamu ada di mana? Apakah di kepala? Apakah di hati? Apakah di kaki? Atau di tangan? Kira-kira jawabannya seperti apa, saudara? Jawabannya, tentu saja Tuhan itu ada di seluruh kehidupan manusia. Ya, jangan diganggu. Nanti ini. Jadi saudara yang terkasih, kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan manusia itu kadangkala ketika kita berhadapan dengan banyak sekali tantangan, kita kadangkala bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Nah, saya akan tunjukkan. Kenapa sih kok orang bisa menjadi ateis? Kenapa? Nah, saya coba untuk merenungkan ya, kenapa ya Tuhan kok bisa jadi ateis? Manusia kok bisa jadi ateis? Meninggalkan Tuhan, itu kenapa? Ya. Yang pertama adalah karena semakin majunya pengetahuan, apalagi munculnya teknologi artificial intelligence yang serba bisa membuat orang berpikir Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu apa? Ya AI itu. Saya beritahu saudara, sekarang teknologi AI dari hari ke hari semakin luas, semakin dahsyat. Beberapa waktu yang lalu saya menceritakan adanya teknologi AI, yaitu orang bisa beli istri dengan teknologi AI. Dan yang hebatnya lagi, teknologi istri ini, ya saudara bisa beli istri, itu kan teknologi AI ya, itu bisa melahirkan saudara. Dan bisa hidup seperti manusia. Bingung nggak saudara? Sehingga orang berpikir, ya sudah, aku nggak butuh istri, mati ya sudah, tinggal beli saja. Wong harganya murah, apalagi punya duit. Ini saya katakan manusia semakin pikirannya, saudara. Semakin bergeser pikirannya dari kebenaran firman Tuhan. Sekarang juga para dokter mulai kebingungan, saudara. Karena sekarang ada dokter AI. Saya kemarin dikirimin video, cuman tidak saya tayangkan daripada nanti kena copyright, ya. Yaitu teknologi dokter gigi, saudara. Jadi orang tinggal duduk di kursi dokter, robot yang ngerjain dan itu presisi sekali. Luar biasa bukan? Ada dokter AI yang mengoperasi mata. Ini teknologi luar biasa, saudara. Kalau zaman dulu orang melihat teknologi AI itu hanya untuk apa? Bikin mobil. Di pabrik mobil mereka pakai robot. Sekarang itu sudah ketinggalan zaman karena robot bisa dipakai untuk apa saja. Sekarang muncul robot petani. Dia bisa bantu untuk jadi petani. Ya orangnya cuma tinggal duduk saja. Dia yang kerja, saudara. Enggak pernah komplain, enggak pernah minta minum, tinggal disuruh kerja, dia jalan seharian juga dia oke. Bayangkan saudara. Sekarang bahkan muncul teknologi yang ditaruh di drone. Ada ribuan drone hanya dengan komputer, maka dia terbang ke atas, tidak sampai tabrakan, bisa membentuk huruf dan gambar yang bermacam-macam. Bukan cuman itu saja, tetapi teknologi ini masuk kepada ranah militer.
Drone-nya kecil. Dia dilengkapi dengan senjata. Dia bahkan bisa masuk ke tengah hutan tanpa nyenggol obstacle atau nyenggol halangan, pohon atau apa. Enggak. Dia bisa mencari jalan sendiri, ngejar orang sampai ke tengah hutan pun dia mampu. Itu teknologi AI, saudara. Sehingga dengan teknologi yang sedemikian rupa, orang berpikir, ngapain saya percaya Tuhan, teknologi sudah sedemikian canggih kok. Mau tahu Tuhan, yaitu teknologi. Luar biasa bukan? Mulai bergeser, bahkan sekarang ini, kalau saudara lihat di Eropa, sebagian besar gereja-gereja yang megah, isinya tidak lebih dari 20 orang. Itu pun tua-tua, sementara yang muda sudah nggak tertarik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, melalui penderitaan dan sudah berdoa tapi tidak terjadi apa-apa. Ini yang membuat orang jadi ateis, saudara. Dalam penderitaan tidak ada yang tolong. Berdoa, sudah berdoa. Lalu disinilah orang mulai mempertanyakan, sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak? Di tengah-tengah penderitaan orang, khususnya kalau orang tidak punya uang, itu orang bisa mempertanyakan loh, sajane Tuhan itu ada atau tidak? Disuruh doa, saya sudah doa. Disuruh berserah, saya sudah berserah. Mana faktanya? Pertanyaan ini sangat berbahaya, saudara. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan guling, saudara. Lalu ada pertanyaan lagi, Tuhan itu ada atau tidak? Kenapa ada orang yang lahir cacat? Giliran orang yang lahir sempurna tidak mampu beli susu. Hidup di dalam kemiskinan. Kenapa aku sudah hidup sesuai firman tetapi hidupku sengsara, dihina-hina? Di mana Tuhanmu? Tunjukkan kebesaran Tuhanmu. Sebetulnya kasus ini Bapak Ibu pernah terjadi di zaman Nabi Habakuk. Kalau saudara baca di dalam kitab Nabi Habakuk, saya bacakan ya. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Sampai kapan ya Yahweh, aku menjerit untuk meminta pertolongan, tetapi engkau tidak mau mendengar. Aku berteriak kepadamu kekejaman, tetapi engkau tidak menyelamatkan. Mengapa engkau membuat aku melihat kejahatan? Dan mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kekacauan, kehancuran, dan kekejaman ada di hadapanku. Perselisihan terjadi dan perkelahian pun merajalela. Sebab itu, hukum menjadi tidak berlaku lagi, dan keadilan tidak akan pernah muncul sampai kapanpun. Karena orang jahat menjerat orang benar. Oleh sebab itu, muncullah keadilan yang menyesatkan. Zaman Nabi Habakuk pernah terjadi suatu keadaan di mana seolah-olah kebenaran itu tertindas habis dan Tuhan seolah-olah tutup mata. Pertanyaan saya, kesalahan apa yang dilakukan oleh Habakuk? Saudara tidak akan pernah menemukan Habakuk itu berbuat salah. Tetapi kenapa peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan Habakuk? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melihat alur kisah ini, akhirnya terjadi pemulihan yang luar biasa. Memang kadangkala
saya melihat begitu banyak orang-orang yang dalam penderitaan mereka putus asa dan mempertanyakan, Tuhan, sebetulnya Engkau ada atau tidak? Ketika kita sudah berada di titik rendah inilah, bukan berarti kita akan berada terus di titik yang terendah. Percayalah bahwa keadaan yang seperti ini akan berakhir. Amin. Kadangkala kita suka menganggap kalau penderitaan itu seolah-olah kekal dalam hidup kita. Tidak. Penderitaan tidak akan selama-lamanya tinggal dalam hidup saudara. Yang tadi saya berusaha untuk menyadarkan seseorang yang sudah berniat mau melakukan bunuh diri. Saya bilang, kamu jangan konyol. Kamu pikir dengan bunuh diri itu kamu nanti di sana senang? Tidak. Kamu hanya lepas penderitaan di dunia ini, tetapi kamu akan menerima penderitaan yang maha hebat di neraka. Dan itu bukan 1-2 tahun, tetapi selama-lamanya. Saya katakan bertobat. Lebih baik menderita tetapi mati masuk surga. Dia berkata, sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak? Mana fakta Tuhan itu ada? Aku hidup dalam penderitaan seperti ini. Saya katakan bersabar. Justru kondisimu seperti itu, ayo kamu ucapkan kalimat-kalimat yang dahsyat. Karena posisimu alam roh sedang terbuka. Ayo ucapkan yang dahsyat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya juga mengatakan, kamu ingin memiliki kesaksian yang hebat? Kesaksian yang hebat itu adalah ketika engkau ada dalam penderitaan, tantangan hidup yang luar biasa, dan Tuhan lepaskan, atau kamu bisa melewatinya, itu baru kesaksian yang luar biasa. Jadi katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku sekali-kali tidak akan menyangkal Engkau. Tapi aku akan tetap setia sampai titik nafas yang penghabisan. Penderitaan di dalam dunia ini belum seberapa. Dibanding penderitaan di balik kematian, itu sangat mengerikan sekali. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita saksikan ini adalah ketika orang dalam penderitaan, di situ hatinya rawan. Sekarang yang ketiga, mengapa orang bisa menjadi ateis? Mengapa orang bisa tidak percaya kepada Tuhan? Karena dia hanya melihat logika dan tidak paham akan alam roh. Padahal manusia itu juga memiliki roh. Ada lagi yang mengatakan, kamu pengen tahu Tuhan itu seperti apa? Ketika engkau memiliki uang banyak, itulah Tuhan. Wih, ngeri sekali ya Bapak Ibu. Artinya apa? Mempertuhankan uang. Jadi yang dia pikir adalah sesuatu yang nampak. Itu yang bisa disebut Tuhan. Karena dia katakan, dengan uang aku bisa memindahkan gunung. Dengan uang bahkan aku bisa meruntuhkan gunung. Mana Tuhanmu bisa memindah gunung atau meruntuhkan gunung? Makan tuh iman. Ngeri saudara. Sekarang ini spirit ateisme ya mulai bergerak kemana-mana. Makanya saya kemarin melihat dari statistik itu saya terkejut saudara. Ternyata semakin lama, semakin bertambah-tambah orang yang membuat sebuah pertanyaan kecil di dalam dirinya. Sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak? Orang ateis itu juga percaya mujizat tanpa melanggar hukum alam. Dia bahkan berkata, munculnya Big Bang
adanya benturan besar sehingga muncul dunia. Orang ateis percaya terbentuknya alam semesta itu adalah karena kekacauan yang menghancurkan diri sendiri sehingga terjadi keteraturan. Wah, saya pikir ini orang-orang semakin lama semakin nggak karu-karuan gaya berpikirnya, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus kita berhati-hati agar supaya kita jangan sampai jatuh di dalam dosa. Dan saya mencoba untuk melihat gaya berpikirnya orang ateis, saudara. Dia katakan, bagi orang ateis, yang namanya berserah itu sama saja dengan orang malas. Berserah itu sama saja dengan orang yang tidak mau bertanggung jawab dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi masalah, cuman bisanya berserah, padahal engkau tidak mau berusaha. Itu gaya berpikirnya orang ateis. Berbeda dengan kita, saudara. Ketika kita menghadapi satu tantangan, satu masalah yang tidak bisa kita lakukan secara logika, baru kita tidak lagi menggunakan logika, tetapi memperserahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa Yahweh. Dan ketika kita serahkan dalam tangan Bapa Yahweh, Dia akan ambil alih. Cuman syaratnya hanya satu, kita harus tetap percaya. Saudaraku yang terkasih, apa yang saya lihat lagi, yaitu dia berkata demikian, apakah tanaman tanpa biji itu perbuatan Tuhan? Tidak. Saya bisa merekayasa tanaman-tanaman yang berbiji banyak, saya bisa rekayasa menjadi tanaman tak berbiji. Itu kan saya, bukan Tuhan. Tapi kalau saya katakan, sehebatnya kamu kalau Tuhan tidak menumbuhkan, mati, saudara. Paham gak? Ya. Jadi tanpa rekayasa genetika, semuanya tidak akan terjadi. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Karena ternyata orang jenuh. Kelompok grup WhatsApp yang katanya semua orang rohani, tetapi yang terjadi di dalamnya bertengkar. Yang terjadi di dalamnya keributan-keributan. Sehingga orang berpikir, untuk apa sih saya ikut Tuhan ini? Nggak ada Tuhan kok di grup ini. Isinya bertengkar melulu. Betul nggak Bapak Ibu? Di grup-grup WA itu kan banyak bertengkar. Kata-katanya kasar, fitnah sana, fitnah sini. Sehingga orang berpikir, ngapain saya ikut Tuhan? Kalau kehidupan orang itu saja seperti tidak punya Tuhan. Ngeri betul, saudara. Inilah spirit ateis yang sedang bergerak menggerogoti semua orang percaya. Makanya saya katakan, kalau saudara ikut grup dan di grup itu mulai banyak pertengkaran atau tidak membawa saudara damai sejahtera, lebih baik keluar. Itu lebih aman. Lebih baik menghindar daripada kita terpancing untuk berdebat, kita terpancing untuk melakukan tindakan ucapan yang kasar. Saya ambil contoh seperti saya sendiri, saudara. Saya belum lama ini keluar dari grup doa syafaat KPI. KPI loh. Karena ada satu pendeta yang memasukkan begitu banyak orang di grup itu, ternyata masih campur-campur. Ketika diberitahu KPI itu hanya
nama Yahweh dan Yesua, orangnya berusaha untuk mendebat. Saya ikut nimbrung, coba untuk didebat, ya sudah. Nikmati kamu nama Arab Yunani, nikmati. Saya tak keluar saja. Saya kalau sudah bicara nama, tegas saya, saudara. Saya nggak bisa main-main. Ya. Jadi ini menyangkut masalah keselamatan. Karena kalau lihat IG maupun YouTube, ini luar biasa, saudara. Kalau kita tidak masuk ke saringan, itu berbahaya. Nah, saya bacakan sebuah berita. Saya itu ingin tahu ya, saudara. Sebetulnya siapa sih yang memulai menceritakan tentang teori Big Bang? Ini siapa pencetusnya? Saya coba cari, akhirnya ketemu, saudara. Yang menemukan itu adalah pastor atau pendeta Katolik yang bernama Georges Lemaitre. Ya. Dia adalah seorang pendeta Katolik. Ini di sini kan ada bahasa Inggris ya. Nah, itu saya terjemahkan yang pakai putih sama kuning, ya. Saya bacakan, saudara. Ini orang yang memunculkan teori Big Bang, sehingga itu sangat mensupport para kaum ateis, saudara. Ternyata yang bikin adalah pastor Katolik, namanya Georges Lemaitre. Dia adalah seorang pendeta Katolik Belgia. Dia ahli matematika, ahli astronom, dan profesor fisika di Universitas Leuven. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi bahwa resesi galaksi terdekat dapat dijelaskan dengan teori alam semesta yang mengembang, yang kemudian dikonfirmasi secara observasi oleh Edwin Hubble. Lemaitre juga mengusulkan apa yang kemudian dikenal dengan teori Big Bang. Nah, itu buatannya dia sebetulnya, saudara. Memberikan perkiraan pengamatan terhadap konstanta Hubble. Dia mempresentasikan gagasan barunya bahwa alam semesta itu mengembang. Ini kemudian dikenal sebagai hukum Hubble. Meskipun Lemaitre adalah orang pertama yang memberikan perkiraan pengamatan terhadap konstanta Hubble. Dia terpilih sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan pada tahun 1936 dan menjabat sebagai presidennya dari tahun 1960 hingga kematiannya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Dan kita melihat salah satu figur ya, dikenal dengan pandangan kontroversial. Nah, ini saya perlu kasih tahu, saudara. Sekarang ini muncul ajaran baru. Nah, ini perlu saudara tahu. Ajaran baru ini adalah orang yang anti sampo dan sabun. Entah saudara sudah dengar atau belum. Sekarang ini rame nih di mana-mana, saudara. Ajaran baru, kembali ke natur, ya, back to nature katanya. Nah, ini tentang penggunaan sabun dan sampo. Ini adalah dilakukan oleh Hajime Saiko, seorang YouTuber asal Jepang. Hajime pernah membuat video tentang hidup tanpa menggunakan sabun dan sampo. Ini kalau pengajaran ini ditangkap begitu saja oleh orang KPI, bubar KPI, saudara. Karena nanti akan muncul apa? Misal nih, saya terima, oh ini bagus juga nih, lalu didoktrinkan bahwa
kita manusia harus kembali ke back to nature katanya. Tidak boleh ada bahan kimia sedikit pun. Karena itu sesat, bisa masuk surga. Runyam saudara kalau seperti ini. Makanya saya perlu memberitahu saudara. Ya, selain itu ada juga beberapa tokoh dalam komunitas Nopo. Nopo itu no sampo saudara. Dan gerakan hidup alami yang dipromosikan pengurangan atau penghapusan penggunaan produk pembersih kimia. Beberapa nama yang dikenal gerakan ini antara lain adalah Lucy Aiken-Reid atau dikenal dengan Lulastik, seorang penulis dan blogger yang banyak berbicara tentang hidup tanpa sampo di blognya dan saluran YouTube-nya. Kemudian ada yang namanya Tara Button. Ya, Tara Button ini adalah pendiri By Me Once, yang juga berbicara tentang kebiasaan hidup yang lebih alami dan ramah lingkungan, termasuk mengurangi penggunaan produk kimia. Ini nggak bisa kita terima begitu saja, saudara. Sehingga kita, apik juga ini ya, kembali ke nature. Zaman Adam dulu seperti itu, nggak ada sampo. Wah repot kalau begitu, saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi gerakan ini adalah gerakan anti sabun dan sampo. Bahkan gosok gigi. Nggak boleh pakai odol, saudara. Loh, mungkin saudara tanya, wah kok gudale pirang-pirang? Mereka caranya katanya menggunakan pohon siwak. Loh, ini kembali ke zaman Muslim, saudara, zaman jahiliyah. Sebelum Muslim ada, ya, sebelum Islam ada. Ini ngeri sekali, saudara-saudara. Ya. Jadi orang ditarik mundur ribuan tahun yang lalu. Nah ini beritanya, saudara ya. Kita harus melihat pandangan di luar sana ada apa. Ini sebetulnya menggiring orang yang nampaknya baik, tetapi dia bisa tidak memuliakan Tuhan, saudara. Ini gerakan tanpa sampo mencuat. Sehatkah mencuci kepala tanpa sampo? Nah ini saudara. Mungkin saudara baru dengar kali ya sekarang ya. Sebelumnya pernah dengar gak? Belum, makanya tak kasih tahu. Ya, saya khotbah selalu berusaha untuk up to date, saudara. Orang lain nggak tahu, kita tahu duluan. Amin. Nah, ini gerakan tanpa sampo mencuat. Sehatkah mencuci kepala tanpa sampo? Nah, ini saya bacakan nih supaya bisa lebih jelas ya. Salinger mengatakan salah satu alasan yang mungkin membuat orang meninggalkan sampo adalah teori bahwa sampo menghilangkan minyak alami dari kulit rambut. Akan tetapi teori tersebut tidak dapat diandalkan karena produksi minyak alami di rambut tidak terpengaruh oleh sampo. Nah ini saudara, ini yang orang yang anti sampo tadi tidak tahu. Ya, studi telah menunjukkan bahwa minyak sebum dari kulit kepala diproduksi secara konstan. Terlepas apakah Anda menggunakan sampo sekali dalam sehari atau dalam seminggu, papar Salinger. Manfaat sampo dikatakan oleh Salinger mampu membersihkan rambut dan kulit kepala sehingga membantu menghindari resiko infeksi. Jadi kalau saudara mau pakai katakanlah seperti bahan-bahan kayak lidah buaya, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau tanpa adanya sentuhan sabun atau sampo, lepek rambut saudara. Ngerti nggak? Ini harus tahu saudara. Nah, gerakan anti sampo dan sabun itu nampaknya baik.
Tapi kita sedang ditarik mundur ribuan tahun ke belakang. Mereka tidak tahu bahwa sampo dan sabun justru dibuat untuk rambut lebih lebat dan sehat. Begitu juga dengan sabun. Jadi sebenarnya gerakan ini bisa jadi karena ada orang yang kulitnya tidak cocok dengan sabun tertentu, lalu digeneralisasi dan dikaitkan dengan iman. Itu lebih parah lagi. Kalau saudara pakai sabun, pakai sampo, saudara tidak beriman kepada Tuhan, saudara mati masuk neraka. Ciloko kalau ini diterapkan, saudara. Jadi kacau balau, ndak karu-karuan. Ngerti nggak saya ngomong begini, saudara? Ya, karena gerakan ini terus berkembang, pengikutnya semakin banyak, saudara, dan dianggap itu sebuah kebenaran. Siapa di sini yang mau menerapkan gerakan anti sampo dan sabun? Mulai besok rasa sabunan, saudara. Ngeri loh ini betul-betul, saudara. Memang ini tanggapan saya ya, memang ada sampo-sampo tertentu yang tidak cocok dengan kulit kepala, sehingga orang menggunakan pola lama dengan apa? Lidah buaya, sari lemon, minyak kelapa, minyak pohon teh atau tea tree oil, daun mimba dan lain-lain. Bahan alami ini bersifat antimikroba dan anti radang yang efektif mengatasi ketombe, tapi bisa nggak mengolahnya? Ayo, apakah cuma lidah buaya totok dibeset, diuyel-uyel, diusap-usapan di kepala? Gatel kabeh, saudara. Ya. Nyatanya banyak orang yang pakai sampo juga malah rambutnya sehat. Betul nggak, saudara? Iklannya saja hebat-hebat. Saudara nggak pernah lihat ada iklan sampo rambutnya gundul. Nggak ada, saudara. Jadi tidak selalu benar jika sampo itu justru merusak rambut. Itu tidak benar, saudara. Memang sekarang banyak kejahatan dengan produksi palsu. Nah, itu yang bisa ngerontokin rambut, saudara. Atau produk kadaluarsa tetapi diolah kembali. Ini yang bisa merusak tubuh kita. Sehingga dengan orang sering melihat seperti itu dianggap, oh sampo ini merusak. Belum tentu. Bisa saja itu sampo palsu, saudara. Beberapa waktu yang lalu kan juga ditangkapin tuh orang-orang di Jakarta yang bikin sampo palsu. Ya. Labelnya sama, persis semua sama. Ngeri sekali, saudara. Sebenarnya orang jual produk palsu dengan bahan yang berbahaya atau bikin dengan menjiplak orang lain, itu sama saja tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ini juga merupakan spirit dari ateis, saudara. Kita masih lihat lagi di sini. Nopo movement atau no sampo atau gerakan anti sampo. Bisakah perawatan rambut tanpa sampo? Orang nggak baca yang ini, saudara. Bacanya, oh ya bener natural ya. Tuhan juga natural dulu. Nah, seperti itu ya saya akan mengatakan Anda pakai pakaian juga salah loh. Loh betul nggak Bapak Ibu? Harusnya pakainya pakaian yang Tuhan bikin. Kulit binatang. Ayo, siapa yang di sini mau pakai kulit binatang? Ada nggak? Jadi, ayolah kita berpikir dengan gaya pikir yang modern, saudara. Karena saya harus menyampaikan ini, karena jangan-jangan gerakan ini bisa merambah masuk ke KPI. Atau merambah ke orang-orang percaya. Dan kita main terima saja. Wah, rusak pekerjaan Tuhan, saudara. Nampaknya sepele, tapi kita mesti hati-hati. Coba saya akan bacakan di situ tuh, kotoran dan bakteri menempel.
Kotoran dan bakteri yang menempel pada rambut membuat rambut menjadi bau dan juga berketombe. Selain itu juga dapat menimbulkan jamur-jamur di kepala. Itu kalau tidak pakai sampo, saudara. Kemudian rambut rontok karena menumpuknya kotoran kepala hingga pori-pori tersumbat dan menyebabkan rambut susah tumbuh dan lama-lama jadi rontok, malah rusak dewe, saudara. Karena sabun dan sampo itu kan sudah dirancang, dipikir supaya orang dengan menggunakan produk itu menjadi rambutnya semakin indah, kan begitu Bapak Ibu. Kecuali produk palsu bisa, atau produk kadaluarsa bisa. Karena banyak sekali penipuan-penipuan di luar sana. Sehingga dengan dia sering pakai sampo kok rambutnya rontok, sehingga dia anti sampo. Tapi padahal yang dia pakai produk palsu, bisa nggak? Bisa. Saya harus sampaikan ini karena gerakan ini terus merambah kemana-mana, saudara. Kita harus hati-hati menyikapi artikel di luaran tanpa pembanding. Apalagi kalau digabungkan dengan iman, seolah kalau pakai bahan kimia itu dosa, nggak masuk surga. Sehingga nanti akhirnya berkembang, perempuan tidak boleh pakai lipstik, tidak boleh pakai bedak. Ya, gerakan ini justru jika digeneralisasi akan bikin kisruh, padahal tidak ada kaitannya dengan iman, saudara. Orang bilang, oh nggak boleh itu pakai lipstik, karena lipstik itu bahan kimianya begini-begini. Ya nenek mau pakai spidol saja. Ayo. Kadangkala kita ini nggak pakai hikmat, saudara. Kita harus renungkan dalam-dalam dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat kalau ada informasi yang salah dan kita biarkan, itu jadi rusak, saudara. Seperti baru-baru ini terjadi di Inggris. Ya, saudara sudah dengar atau belum beritanya? Ada kerusuhan besar di Inggris seperti peristiwa tahun 1998 di Jakarta. Ada penjarahan, ada perampokan. Wah, luar biasa. Kerusuhan di Inggris ini akibat munculnya informasi palsu. Yaitu apa? Ada anak-anak remaja yang tergabung di latihan menari, saudara. Kemudian ada anak remaja umur 17 tahun bawa pisau, itu ditusuk anak remaja itu. Sehingga yang mati kalau nggak salah ada 6 atau 8 gitu loh. Mati. Lalu ketika ada yang mati, dihembuskanlah berita palsu. Yang mengatakan bahwa yang menusuk itu adalah imigran Muslim. Wah, Muslim, orang-orang Islam di Inggris, wah dianiaya habis-habisan. Masjid-masjid dibakar. Orang-orang Islam ketakutan, saudara. Ini akibat munculnya dari kelompok sayap kanan yang melakukan kerusuhan seperti itu. Padahal itu salah informasi, saudara. Kalau kita melihat dari berita sesungguhnya, pembunuhnya itu bukan orang Muslim. Tapi karena ya memang di Inggris itu pernah terjadi orang-orang Muslim yang banyak menganiaya, itu sebuah trauma besar. Nah ini dijadikan pemicu, wah jadi nggak karu-karuan, saudara-saudara. Nah saya katakan, selama kita tidak mendapatkan informasi yang benar, orang mudah menerima informasi yang salah, hasilnya nggak karu-karuan, saudara. Makanya ada firman Tuhan katakan dalam kitab
Nabi Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imamku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimku, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini salah satu bukti ya, munculnya berita palsu. Kalau ada imigran muslim yang membunuh anak-anak tanggal 29 Juli yang lalu, ya, sehingga muncul ekstremis sayap kanan yang memang sudah trauma dengan sikap orang-orang itu yang mengganggu ibadah Kristen. Sama seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Tangerang. Ada orang ibadah, ada kelompok orang-orang bersorban yang provokasi oleh Pak RT, sehingga ribut di situ. Ya, orang yang sedang berdoa dihentikan. Coba sekarang mereka bisa nggak mikir, kalau kelompok saya digitukan sama orang, sakit hati nggak mikir seperti itu, saudara. Sehingga orang itu hanya didasari dengan emosi. Ini tidak seiman dengan saya, habis. Nah itu nggak bisa begitu, saudara. Darahnya halal. Wah ini kan ngeri, saudara. Sehingga yang terjadi adalah perang agama. Kenapa ada gerakan New Age Movement? Gerakan zaman baru. Karena mereka berkata bahwa sumber kerusuhan yang ada di bumi ini kaum agama. Di India ribut juga kaum agama. Di Indonesia ribut kaum agama. Di Inggris ribut kaum agama. Makanya apa? Lebih baik agama dimusnahkan di dunia ini. Terbuatlah gerakan yang disebut New Age Movement atau gerakan zaman baru. Sehingga orang semakin banyak yang ikut ateis, saudara. Nggak percaya lagi adanya Tuhan. Karena dianggap orang yang bertuhan itulah pembuat kerusuhan di dunia ini. Tragis sekali, saudara. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang-orang yang beragama orangnya baik? Ada? Banyak. Tapi karena yang dilihat itu kaum ekstremis yang suka bikin kerusuhan, sehingga wajah agama itu sendiri sudah tidak nampak wajah yang damai, tapi wajah teroris. Hanya oleh oknum-oknum yang mengatakan bahwa agamaku yang paling benar dewe. Sehingga yang terjadi keributan tidak karu-karuan, saudara-saudara. Dan berita hoak ini merambah kemana-mana, sampai ke Irlandia. Saya membaca, beritanya itu miris sekali, saudara. Di dunia ini ada berita-berita yang bohong, yang tidak bisa dibuktikan. Dan itu bahaya sekali. Lebih berbahaya lagi kalau pencetusnya adalah orang kaum beragama. Berita-berita bohong disebarluaskan kemana-mana. Ini sebetulnya adalah spirit ateism, ya, spirit ateis yang sedang bergerak dan orang tidak sadar. Karena dianggap itu sebuah kebenaran. Yang namanya hal yang salah patut dilibas. Waya runyam kabeh kalau modelnya kayak begitu, saudara. Hati-hati di zaman sekarang ini. Ya. Karena segala sesuatu bisa dipicu dengan emosi, bisa dipicu dengan hal-hal yang mengandung kekerasan. Makanya saya katakan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ketika kita mendengar berita-berita yang tidak baik, keep dulu, pegang dulu, saudara. Jangan buru-buru sebarluaskan kemana-mana. Kehilat bisa runyam, bisa pecah akibat munculnya berita-berita bohong
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin jemaat Aleph Tau di Magelang ini menjadi jemaat yang lebih suka mendengar mujizatnya Bapa Yahweh daripada mendengar berita gosip yang nggak jelas. Paham Bapak Ibu? Ini akhir zaman. Sebentar lagi Yesua akan datang untuk yang kedua kalinya. Saya berulang kali memberitahu hati-hati, karena poin kita itu hanya sampai di kedatangan Tuhan saja. Kalau sampai kedatangan Tuhan dan kita ketinggalan, selesai hidupmu, saudara. Saudara mau lari kemana coba? Saudara punya uang berapapun, nol, nggak akan bisa dipakai. Saudara punya rumah seindah apapun, nol, nggak bisa dipakai. Karena apa yang menjadi milik saudara akan dirampas oleh si mata satu. Kecuali kalau saudara mau menjadi membernya mereka. Yang berarti umurmu tinggal dihitung berapa tahun saja. Hati-hati. Ini kita hidup di dalam kehidupan yang serba genting. Apapun bisa dicuatkan. Iman orang itu diuji dengan munculnya berita-berita palsu. Dan ternyata banyak orang yang mudah terprovokasi. Apa bedanya dengan orang yang anti Tuhan? Kalau saudara lihat itu fotonya siapa? Nggak ada yang tahu. Stephen Hawking. Orang ini mungkin bisa menganggap dirinya akulah Einstein masa kini. Apalagi dia adalah promotor beratnya mesin CERN di Jenewa, Swiss. Tapi saya bersyukur orang ini sudah mati, saudara. Dan mesin CERN tidak bisa lagi digunakan secara sempurna. Karena orang yang pandai yang menjadi penggeraknya sudah mati, saudara. Itulah Stephen Hawking. Dulu waktu pernah diuji coba dengan partikel kecil saja, seluruh listrik di Jenewa mati. Dan jikalau sistem collider ini dibenturkan secara full, menurut artikel yang saya baca, penjara Abu Sos akan jebol dan malaikat-malaikat yang jatuh yang sudah ada dalam penjara akan bermunculan dan dunia ini akan jadi kacau. Tapi apakah itu nanti bisa betul-betul muncul? Siapa yang tahu? Karena pada zaman anti Hamasyah, setan memiliki kuasa yang besar di dunia ini. Makanya poin kita hanya sampai pada kedatangan Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh. Setialah kepada Bapa Yahweh. Waktu kita sudah tidak lama lagi. Jangan sampai kita mengambil sikap seperti Stephen Hawking yang selalu menggunakan logika tanpa menggunakan iman. Karena memang orang ini anti Tuhan. Saya yakin kalau nanti dia di neraka, wah penderitaan melebihi tubuhnya yang meletot seperti itu, saudara. Penderitaan yang maha dahsyat sudah siap menanti saat selesai nanti di kursi pengadilan Tuhan. Jadi malam hari ini, saya ingin jemaat Bapa Yahweh semakin hari semakin setia. Mumpung waktu kita masih ada kesempatan memperbaiki diri, perbaiki diri kita. Ada kesempatan untuk bertindak melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya, saat terjadi rapture, saat sangkakala berbunyi, maka kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu spirit ateisme ini bergerak kemana-mana. Makin hari makin bertambah-tambah orang yang mengikutinya. Kami mohon jaga lindungi anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dan bahkan para subscriber semua, lindungi mereka ya Tuhan. Sehingga kami semua ada dalam kasih perlindungan Bapa Yahweh yang kuat. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman nggak? Ada, kita dengar pengumuman. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan momen minggu ini. Hadirilah perayaan Tisha B'Av yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Agustus 2024 pukul 6 sore di Keilat dengan tema Membangun Bait Suci Elohim. Jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada 13 Agustus 2024 pukul 6 sore sampai 14 Agustus 2024 pukul 7 malam. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Bapak Yahweh. Dan jangan lupa ibadah Rabu yang akan datang, ya, itu dipindah ke Selasa. Jangan lupa ya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Berkatilah mereka baik yang ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti streaming di berbagai penjuru dunia. Bapa Yahweh, Engkau memberikan kekuatan iman atas mereka. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapa iru faruk atapa sare. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk perepit nih kau friat mat kau fri fahem teka syekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.